Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita kaji oleh Syekh Al-Bassam hafizahullahu ta'ala, dan kita sampai pada hadis idza kuntum salasah, jika kalian sedang bertiga. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Idza kuntum salasatan fala yatanaja isnan dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Hadis kita hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum salasah, jika kalian sedang bertiga, fala yatanaja isnani dunal akhar, janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas,
sampai kalian berbaur dengan manusia. Min ajli anna zalika yuhzinuhu, karena meninggalkan orang yang ketiga membuat ia bersedih. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala, dan lafaz hadis ini lafaznya Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Para bunda, saudari-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis kita yang pertama, dan insyaallah kita juga kaji hadis yang kedua, karena kedua hadis ini berbicara tentang adab majelis. Ya, sama-sama berbicara tentang adab majelis. Dan ini hadis kita yang pertama, jika kalian sedang bertiga, ya, 3 orang yang duduk bersama, 3 orang yang sedang bersama, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tidak mengajak yang ketiga. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita pagi yang berbahagia ini belajar adab di dalam bermajlis, sehingga siapapun yang bermajlis bersama kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia. Tidak ada yang merasa ditinggal, dibiarkan. Ini saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah, fala yatanaja isnan dunal akhar. Janganlah 2 orang berbisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga, membiarkan sendirian orang yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian berbaur dengan orang lain. Tidak hanya bertiga, sudah berlima, banyak orang, ya, sudah berbaur dengan yang lain, bercampur dengan yang lain. Maka yang demikian boleh berbisik-bisik berduaan. Kenapa? Banyak orang, ya. Tapi kalau bertiga, 2 orang berbisik-bisik, yang ketiga tidak diajak, maka ia min ajli anna dzalika yuhzinuhu, yang seperti itu membuat sedih orang yang ketiga, orang yang sendirian. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan hadis ini. Ya, Nabi SAW melarang, fala, janganlah kalian berdua berbisik-bisik. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, larangan ini menunjukkan bahwa berbisik-bisik berduaan ini sampai pada derajat haram, ya, tidak boleh, haram. Ya, minimal adalah larangan makruh tapi sangat keras. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah berbisik-bisik berduaan sedang yang lain atau yang ketiga tidak diajak. Kalau sudah berempat saja itu boleh, ya para bunda. 2 orang berbisik-bisik yang tidak ikut berdua, maka yang berdua juga bisa, mereka ngobrol sendiri, berbisik sendiri, ya, ini tidak masalah. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, kecuali berempat tapi yang berbisik-bisik 3 orang, 1 orang tidak diajak, ini sama, tidak boleh. Karena orang yang keempat sedih, ya, ia tidak diajak. Dan kalau jumlahnya banyak, ya seperti ini,
kemudian yang di pojok 2 orang berbisik-bisik berduaan, boleh, tidak masalah. Karena pada asalnya perintahnya adalah agar kita selalu husnudzan kepada saudara-saudara kita, selalu berprasangka baik kepada saudari-saudari kita. Ini pada asalnya. Tapi kalau bertigaan, satu orang sendirian tidak diajak bicara, ini sangat menyedihkan. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Islam mengajarkan kita agar membersihkan hati, agar memuliakan hati, khususnya dengan cara husnul mujalasah wal muhadasah, agar kita beradab ketika duduk bersama, ketika bermajlis bersama, ya, agar kita menunaikan adab-adabnya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, Islam agama akhlak dan adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Muhammad ada di atas akhlak yang sangat agung. Karena khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan pada hari kiamat lebih dari akhlak mulia. Ini para bunda rahimakumullah, Islam mengajarkan kita agar berakhlak mulia, agar kita menjunjung tinggi akhlak dan adab. Apa bedanya akhlak dengan adab? Akhlak kalau digabungkan dengan adab, akhlak itu semua yang ada di dalam hati. Ya, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, itu adab, itu akhlak, yaitu di dalam hati. Adapun adab apa yang tampak, seperti yang kita bahas, adab di dalam majelis. Adab ketika kita sedang ada di majelis apapun. Ya, majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelis tahsin Al-Quran, ya, majelis mungkin salat Jumat atau khutbah Jumat, walimah misalnya, duduk bersama dalam majelis, ya, duduk bersama di dalam majelis, maka di situ ada adab-adabnya. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, maka Islam melarang semua yang mengganggu perasaan orang lain, semua yang mengganggu perasaan orang lain, yang membuat sedih orang lain atau mendatangkan prasangka atas orang lain, maka yang demikian dilarang di dalam majelis. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, agar semua yang di majelis merasa nyaman, merasa lapang, merasa tenang dan bahagia di dalam majelis. Kenapa? Semua yang ada di majelis benar-benar mengamalkan akhlak dan adab di dalam majelis. Ini apa yang mengganggu di dalam majelis, tinggalkan. Ya, kadang sedang bermajelis ada dua orang yang ngobrol misalnya, kemudian mengganggu, suaranya sampai didengar yang lain, kadang ketawa ketiwi, ya ini mengganggu. Kami sedang bermajelis ilmu, kami sedang mendengarkan kajian,
ya kok yang di pojok ada yang ngobrol misalnya. Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah. Di dalam majelis hendaknya kita satu hati. Ya, dalam majelis itu satu hati, semuanya sama, perasaannya sama. Maka jangan berkelompok-kelompok ya. Kita majelis ilmu seperti ini, ada kelompok yang di pojok kanan depan, pojok kiri depan, ada yang di tengah juga sendirian, ada yang di pojok belakang ya. Terpisah-pisah, jangan. Nabi SAW ketika dalam perjalanan bersama dengan para sahabat kemudian istirahat, para sahabat bergerombol ya, ada di sana, ada di sana. Maka Rasulullah larang, jangan kalian bergerombol. Ya, hendaklah kalian menjadi satu. Ya, ternyata ada yang di bawah pohon sana, ada yang dekat batu sana, ada yang di pinggir jalan. Ya, bergerombol-gerombol seperti itu dilarang Nabi SAW. Kenapa? Karena itu akan membuat hati tidak tenang. Mungkin yang lihat akan mengatakan, oh kalau di sana itu para pembesar, oh kalau yang di sana itu ya orang-orang pintar misalnya, oh kalau yang di sana itu orang-orang yang suka bisnis misalnya. Ada terkotak-kotak hati kita karena tempatnya yang terpisah-pisah. Maka Rasulullah SAW melarang, janganlah kalian berkelompok-kelompok, jadilah kalian satu di dalam majelis. Ya, artinya semuanya sama, tidak ada yang memisahkan dari yang lain. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari larangan Nabi tadi, ternyata perselisihan fisik itu akan membawa kepada perselisihan hati. Ya, perselisihan fisik badan, apa yang tampak itu akan membawa kepada perselisihan di dalam hati. Ya, ini seperti yang Rasulullah ingatkan ketika membuat shaf di dalam salat. Istaqimu wa'tadilu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ya, Rasulullah bersabda, luruskan, rapatkan barisan kalian. Ya, luruskan dan rapatkan barisan kalian. Wala takhtalifu, dan janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian berselisih dalam membuat barisan. Fatakhtalifa qulubukum, sehingga hati kalian akan berselisih. Ini saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah, ketika sedang membuat shaf, jangan berselisih. Saddul furaj, kata Nabi, tutup yang masih kosong, yang di belakang maju, menutup yang masih renggang, masih kosong. Ya, saddu al-furaj. Wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Yang satu shafnya pengen agak maju, yang satu agak mundur, yang satu meluruskannya dengan bagian depan, satu meluruskan dengan bagian belakang. Ya, kalau kita kembali kepada hadis, cara meluruskannya al-ka'bu bil ka'bi wal manqib bil manqib. Meluruskan shaf itu mata kaki lurus dengan mata kaki dan pundak lurus dengan pundak sebelahnya. Ini cara meluruskan. Ya, sawu sufufakum, meluruskan shaf kalian. Ya, istawu. Ya, dan luruskanlah shaf kalian. Kemudian catatannya, jangan berselisih. Ini ya, para bunda rahimani wa rahimakumullah, jangan kalian berselisih dalam membuat shaf, karena hati kalian akan berselisih. Kalau kita dengan samping kita ada perbedaan dalam membuat shaf, kira-kira sepanjang sholat mengganggu hati tidak? Mengganggu, ya. Ini yang di samping saya kok maju banget gitu ya, sudah suruh mundur saja tidak mau. Ternyata perasaan yang maju juga sama. Ini yang di samping saya ini mundur-mundur terus. Iya, nggak mau meluruskan dengan cara maju misalnya. Ada perbedaan, ada perselisihan.
Makanya kaidahnya perselisihan lahir itu bisa membawa kepada perselisihan batin. Makanya tadi duduk di dalam majelis saja tidak boleh terpisah-pisah, tidak boleh menggerombol-gerombol ya. Kenapa? Itu akan membuat perselisihan hati. Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita di dalam majelis hendaknya kita bersama semuanya. Dan insyaallah kita bahas bagaimana seharusnya kita di dalam majelis ya ini. Saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua dari hadis yang pertama, bahwa hadis ini menyebutkan 3 orang yang sedang duduk bersama, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga. Ya, maka kalau lebih dari 3, 4 orang, 5 orang di dalam majelis, kemudian 2 orang berbisik-bisik, boleh tidak para bunda? Boleh ya, kalau lebih dari 3 orang, 4 orang misalnya, 4 orang yang 2 berbisik, maka yang 2 juga punya teman untuk ngobrol. Tapi kalau bertiga, 2 orang berbisik, orang yang satu lagi ini, yang ketiga ini apa perasaannya? Perasaannya campur aduk ya. Perasaannya campur aduk. Kayaknya 2 orang ini sedang membicarakan saya. Kayaknya saya ada yang salah. Kayaknya 2 orang ini tidak suka dengan saya. Ya, kayaknya 2 orang ini egois. Kayaknya 2 orang ini sombong. Kayaknya banyak sekali bisikan-bisikan syaitan. Kalau hanya bertiga, kok 2 orang berbisik-bisik. Ya, tapi kalau sudah 4 orang, 2 orang berbisik-bisik tadi, boleh tidak para bunda? Boleh, karena orang ketiga dan keempat juga bisa ngobrol, bisa berbisik-bisik juga ya, tidak masalah. Dan masing-masing husnudzon ya, masing-masing berprasangka baik dengan temannya ini. Sehingga kalau sudah lebih dari 3 orang maka tidak mengapa. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, makanya adab di dalam majelis al-unsu wal inbisat minal jami'. Hendaklah semua yang di majelis ya berlemah lembut dan lapang dada bersama dengan teman-temannya. Akhlaknya baik, sikapnya baik, ucapannya baik, ya, dadanya lapang dengan teman-teman. Ini seharusnya di dalam majelis. Ya, tidak ada perasaan-perasaan, ya, suudzon, prasangka buruk, tidak suka dengan yang itu menyinggung, yang itu sombong, ya, tidak ada dalam majelis. Dalam majelis semua sama. Ya, dalam majelis semua sama, merasakan tenang, nyaman, ya. Demikian, tidak ada saling suudzon. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, sehingga di dalam majelis itu ya berbicara tabadul ahadits, satu dengan yang lain ngobrol, diskusi. Ya, tapi cukup satu pembicaraan saja, karena kita dalam majelis berlima misalnya, yang 2 orang ngobrol sesuatu, yang sampainya dengan satunya lagi ngobrol beda tema lagi, ya, jadi ribut. Bukan seperti itu majelis. Majelis itu cukup satu pembicaraan, semuanya sama, bicara dalam satu pembicaraan tadi. Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika ya mereka senang bersama, ketika senyum bersama, ada yang lucu, tertawa bersama, ya. 2 orang yang dalam majelis sedang berbicara tentang perkara sedih, 2 orang yang lain sedang berbicara perkara yang lucu, ya, sehingga yang satu sedih, yang 2 orang sedih, yang lainnya sedang tertawa misalnya. Maka adab dalam majelis tidak demikian. Ya, majelis cukup satu pembicaraan saja, jangan banyak pembicaraan, karena kita dalam satu majelis sedang kumpul bersama, ya, seperti itu. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, masih dalam faedah yang kedua, ketika ada canda di dalam majelis, maka hendaklah bercanda dengan adab-adabnya.
Ya, di antara adabnya bercanda itu bercanda yang benar, yang jujur, tidak boleh berdusta. Ya, berdusta agar yang lain tertawa, boleh tidak para bunda? Tidak boleh. Ya, kemudian pembicaraan yang benar. Ya, pembicaraan atau canda tadi tidak merendahkan orang lain, tidak membuli orang lain. Ya, candanya bukan dalam urusan agama, agama sebagai bahan candaan, Al-Quran dan hadis sebagai bahan candaan, boleh tidak para bunda? Tidak boleh, itu perkara besar, termasuk di dalam dosa ketika menjadikan syariat ini candaan, tidak boleh. Ya, bercanda kalau mungkin di YouTube, di TikTok, ya di Instagram, ya kadang agama buat candaan, boleh tidak para bunda? Tidak boleh. Sedang sholat, ya sholat buat candaan, ya boleh tidak seperti itu para bunda? Tidak boleh. Ya, canda ada adab-adabnya, karena Islam agama adab, Islam itu agama akhlak. Maka di dalam majelis ketika ada bercanda, ada tertawa, ya itu tetap dalam batasan yang mubah. Memang boleh, memang mubah. Ya, Rasulullah SAW juga bercanda, tapi candanya Rasulullah selalu benar. Ya, Rasulullah SAW juga tertawa bersama dengan para sahabat. Ya, tapi tertawanya Rasulullah itu beradab. Ya, di antara adabnya tertawa tidak boleh terbahak-bahak. Ya, para bunda rahimakumullah, tertawanya Rasulullah itu seperti senyum, terlihat giginya, tapi tidak sampai mengangkat suara, tidak sampai terbahak-bahak. Ya, tertawa sampai terbahak-bahak ini keluar dari adab, ya. Apalagi yang namanya wanita sangat menjaga. Ya, suara wanita bukan aurat, ya. Suara wanita bukan aurat, tapi suara wanita sangat dijaga. Khawatir ada laki-laki, ada orang lain yang mendengar itu kemudian terfitnah. Ya, hatinya terfitnah sehingga terbawa dengan perasaan tadi, apa yang didengar tadi. Makanya ketika ibu-ibu sedang bermajelis, ya demikian bersama, ya bercanda, ngobrol, tertawa, ya tetap dengan adabnya, tidak boleh tertawa yang terbahak-bahak. Ya, ini karena itu bukan adabnya penuntut ilmu. Kita yang belajar ilmu, adabnya ketika tertawa tetap sedang, ya tidak berlebih-lebihan. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada ibu-ibu yang tertawanya itu kencang sekali, seakan seru, seakan rame, ya. Tapi sebenarnya bagaimana? Boleh tidak seperti itu? Jangan, itu keluar dari adab, ya. Adab di dalam bercanda, adab di dalam tertawa. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, di antara larangan di dalam hadis ini tadi, tidak boleh berbisik-bisik berduaan, orang ketiga tidak diajak. Semakna dengan itu, ya bukan berbisik-bisik, tapi berbicara dengan bahasa yang dipahami hanya dua orang tadi, orang ketiga tidak paham. Ya, dua orang ini orang Jawa misalnya, orang ketiganya Sunda. Ya, kemudian yang dua orang ini ngobrolnya dengan Jawa. Maka orang yang ketiga sedih tidak? Sedih. Ini sama, larangan juga. Seperti tadi berbisik-bisik, orang ketiga tidak diajak. Iya, bicara dengan bahasa yang dipahami dua orang saja, yang ketiga tidak paham. Itu tidak boleh. Ini masuk di dalam larangan ini. Ya, yang sudah bisa bahasa Arab misalnya, dua orang ngobrolnya bahasa Arab, kemudian yang ketiga tidak paham, sedih. Ya, sendirian. Kayaknya sedang membicarakan saya. Kayaknya sedang menyinggung saya, ya. Kayaknya mereka tidak suka dengan saya. Banyak pikiran-pikiran yang buruk, ya, karena tadi, ya ternyata di antara larangannya juga sama. Bahasa ketika tidak dipahami yang lain tidak boleh kalau bertigaan. Tapi kalau sudah berempat boleh tidak para bunda? Boleh, karena yang dua orang juga bisa ngobrol, ya apa yang dipahami keduanya. Kecuali yang paham bahasa Arab 3 orang, ya yang paham bahasa Arab 3 orang, 1 orang sendirian tidak paham.
kemudian bicaranya dengan bahasa Arab, boleh tidak? Tidak boleh, karena orang keempatnya sendirian. Ia sedih, ia tidak bisa paham dengan apa yang mereka bicarakan. Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah, sedemikian adab ya bagaimana seharusnya kita di dalam majelis, bagaimana kita ketika kita sedang bersama dengan yang lain, sehingga semua merasa tenang, semua merasa nyaman. Ya, demikian pikiran dan perasaan semuanya dalam keadaan lapang, ya, tidak ada sesuatu yang mengganggu, tidak ada yang menyakiti. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita masuk pada hadis yang kedua, masih dalam majelis. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang menyuruh yang lain berdiri dari majelisnya, kemudian ia duduk di tempat tersebut. Akan tetapi tafassahu, lapangkanlah majelis, wa tawassa'u, luaskanlah majelis. Muttafaqun alaih. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan dulu hadis ini dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang menyuruh yang lain berdiri untuk ditempati, ya, agar ia bisa duduk di tempatnya. Ini biasanya mungkin yang lebih senior, ya, kemudian kamu pindah, kemudian berdiri, pindah, ya, kemudian dia duduk di situ. Boleh tidak seperti itu dalam majelis para bunda? Tidak boleh, ya, walaupun itu orang penting, orang besar, senior, sepuh, ya, tapi dengan cara seperti itu boleh tidak? Tidak boleh. Kalaupun yang suruh pindah tadi anak kecil, boleh tidak? Kalau anak kecil yang sudah benar dalam bermajelis, tidak boleh dipindah. Ya, anak kecil umur 5 tahun, umur 7 tahun, tapi sudah tahu adabnya, sudah sangat menjaga, ia duduk di bagian pertama karena ingin mendengarkan kajian misalnya. Ya, ia duduk di situ dan beradab, tetap tenang, tidak main-main, tidak mengganggu. Memang ingin bermajelis, apalagi memegang buku, pengen mencatat. Kemudian ada yang senior datang, kemudian, hei kamu anak kecil, sana di belakang. Ya, kemudian dipakai si bapak tadi. Bagaimana, boleh tidak? Tidak boleh, ya. Ini sama halnya dengan shaf di dalam sholat. Shaf di dalam sholat, kalau yang anak kecil itu pas di belakang imam, memang diminta geser, bukan suruh ke belakang, tapi diminta geser, ya, karena memang adabnya di belakang imam itu ulul ahlami wan nuha, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang ada di belakangku, kata Nabi, orang-orang ulul ahlam yang sudah dewasa, wan nuha, dan orang-orang yang paling berilmu, yang sudah balik, dewasa, dan yang paling berilmu itu ada di belakang imam. 2 orang, 3 orang, 4 orang itu yang paling berilmu dan dewasa, balik, ya. Sehingga ketika imam lupa, mereka yang mengingatkan. Imam bacaannya salah, mereka yang mengingatkan. Imam batal, mereka yang menggantikan. Ya, seperti itu. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Sehingga anak-anak kecil tadi jangan diusir, jangan disuruh ke belakang, ya. Ini biasanya di masjid-masjid kampung, ya, sering kalau orang tua datang lihat anak kecil langsung suruh kemana?
Suruh ke belakang jangan. Anak-anak kecil sekarang kecil, tapi sekian tahun lagi sudah besar. Sekian tahun lagi sudah dewasa menggantikan kita. Kalau hatinya tumbuh dengan benar, tidak pernah kecewa, insya Allah itu baik sekali, akan menjadi penerus. Tapi kalau ya ke masjid, senang ke masjid, ternyata langsung disuruh ke belakang, sakit hati. Waduh, saya kan duluan, kok saya suruh ke belakang. Akhirnya tidak suka dengan masjid, tidak suka dengan orang masjid misalnya. Lah ini kita yang rugi ya. Generasi penerus tidak banyak. Iya, kenapa banyak yang tadi salah di dalam bersikap. Makanya kalau di belakang imam, anak kecil hanya disuruh geser saja sebelah kanan, sebelah kiri, jangan langsung di belakang, jangan langsung di belakang imam. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, janganlah seorang membangunkan seseorang untuk berdiri kemudian ia duduk di tempatnya. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaklah kalian melapangkan majelis dan meluaskan majelis. Hendaknya melapangkan majelis dan meluaskan majelis. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah, inilah perintah untuk melapangkan dan meluaskan majelis, sehingga siapapun mudah untuk mendapat tempat di dalam majelis. Ya, sangat mudah yang terakhir datang untuk mendapatkan tempat. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, majelis itu seperti shaf di dalam salat. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki yang paling depan, dan yang paling buruk yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik shafnya wanita itu yang paling belakang, dan yang paling buruknya itu yang paling depan. Ya, ini bagaimana dengan majelis? Kita pahami dulu di sini para bunda. Kenapa shaf laki-laki yang paling bagus, yang paling depan? Itu yang innallaha yusalli ala as-sufufil awwal. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada mereka yang ada di shaf pertama. Maka shaf pertama itu spesial, istimewa. Kalau sholat ya usahakan di shaf yang pertama, karena itu yang paling istimewa, yang khusus. Allah berikan sholawat. Sholawat Allah itu ampunan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, itu sholawat Allah untuk hambanya. Kemudian setelahnya, dan yang paling buruk yang paling belakang. Shaf wanita, kenapa shaf wanita yang paling bagusnya paling belakang para bunda? Karena di zaman Nabi, ya, antara shaf laki dengan shaf perempuan tidak ada pembatasnya. Tidak ada pembatasnya, tidak ada sitarnya. Ya, tidak ada sitar pembatas. Maka kalau wanita ikut sholat berjamaah dan memilih shaf yang paling belakang, memulai dari yang paling belakang, itu yang paling baik, karena paling jauh dari shafnya laki-laki, sehingga itu lebih aman di hati, lebih terjaga hati, karena yang paling jauh dari shafnya laki-laki. Kemudian yang paling buruknya shaf wanita tadi yang paling. Kenapa para bunda? Kok paling depan paling buruk? Karena paling dekat dengan shafnya laki-laki, ya. Ya, paling mudah untuk kemudian melihat yang di depannya, melihat sesuatu yang di depannya, atau mungkin mata yang tidak terjaga misalnya, sehingga dikatakan itu yang paling buruk, kecuali tadi ada sitarnya, ada pembatasnya. Kalau sudah ada pembatasnya, maka shaf wanita juga yang paling bagus, yang paling depan. Ini kalau masjid-masjid kita ada sitarnya, khusus untuk yang putri ada pembatasnya, maka memulai shaf itu paling depan. Kalau ada kan dalam hadis yang paling bagus paling belakang. Iya, kalau tidak ada pembatasnya, tidak ada sitarnya, maka mulai dari paling belakang. Tapi kalau ada, tetap dari yang paling depan. Ya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kalau ada shaf khusus wanita, mulai shafnya dari depan atau belakang?
dari depan. Kenapa ada pembatasnya dengan laki-laki? Ya, seperti itu. Nah, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita di dalam bermajlis seperti ini, ya majelis ilmu seperti ini, yang paling bagus yang paling depan atau yang paling belakang? Paling depan, ya. Kalau majelis ilmu tentu yang paling depan. Nah, ini mungkin yang perlu kita camkan bersama, ya. Kebiasaan majelis ya di masyarakat kita itu, kebiasaan majelisnya itu yang dipenuhi yang paling belakang, ya. Kemudian yang samping-samping gitu ya. Yang samping-samping gitu. Wah, pokoknya kalau dapat paling belakang, dapat sandaran, wah sudah itu yang paling top gitu ya. Itu kebiasaan kita ya di masyarakat kita. Kecuali ada udur ya untuk bunda, untuk ya, untuk eyang yang mungkin udur ya karena punggung sudah harus disanggah ya. Sehingga mencari sandaran itu tidak masalah insya Allah. Tapi kita bicara mana yang paling utama, kalau mampu seperti saf dalam sholat, yang paling depan. Harusnya yang paling depan itu yang buat rebutan, ya paling depan itu buat rebutan. Ya, jadi datang itu langsung cari yang paling depan. Yang depan penuh langsung rebutan yang nomor 2, barisan yang kedua. Ya, yang kedua sudah penuh, demikian seterusnya, sehingga siapapun yang datang lapang, majelisnya lapang, ya, majelisnya akan lapang. Kenapa? Memang dipenuhi dari depan, dan itulah yang paling utama. Sebagaimana salat tadi, salawat Allah untuk saf yang paling depan, maka demikian dalam majelis, dalam semua kebaikan, ya, dalam semua kebaikan. Kita kalau pesan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita di kelas untuk duduk di mana? Wah, kan pesan kita juga yang paling depan. Nah, nanti kalau sekolah berangkat yang lebih awal, duduk yang paling belakang ya, gitu ya. Tidak ada ya pesan seperti itu ya. Pasti duduk yang paling depan, dengarkan baik-baik. Ya, Bapak guru, Bapak ustadz ya. Selalu pesannya demikian. Kenapa? Memang yang paling depan yang paling mulia. Ya, jadi insya Allah setelah kita tahu adab dalam bermajelis seperti ini, insya Allah ya, yang depan yang buat berlomba-lomba ya untuk duduk di depan ya, sehingga jangan sampai yang diisi dari belakang dulu ya, yang depan masih kosong. Itu yang paling utama, yang paling depan, yang paling bagus itu yang paling depan. Ya, keadaan seperti ini misalnya di depan ada sebagian yang kosong, para bunda, sehingga yang datang terakhir tempat yang kosongnya ada di depan, boleh tidak melangkai pundak-pundak yang ada untuk dapat soft yang di depan yang masih kosong? Boleh tidak? Kenapa boleh? Padahal ada larangan untuk melangkai pundak-pundak saudari-saudarinya. Itu memberatkan yang lain karena harus melangkai pundak yang lain. Tapi kenapa boleh? Karena yang kosong di depan, yang seharusnya datang duluan yang memenuhi soft yang di depan. Ya, yang datang duluan itu yang memenuhi saf-saf yang masih kosong. Tapi ternyata pada duduk di belakang sehingga tidak bisa penuh kecuali dengan ya dipenuhi yang kosong, maka itu boleh. Sama dengan Jumatan ya para bunda, kalau untuk laki-laki ya Jumatan, bagaimana duduk ketika Jumatan? Nah, ini tadi kebiasaannya itu cari tiang ya, sandaran nyaman ya. Kalau memang ada kebutuhan itu beda lagi. Tapi kalau yang muda-muda yang masih kuat ya, kemudian cari sandaran, jangan cari yang paling depan. Nah, ketika masuk masjid Jumatan sudah penuh, tapi di depan ada yang kosong-kosong, boleh tidak melangkai pundak untuk masuk di yang kosong? Jawabannya boleh, karena yang salah bukan kita. Kalau semuanya sudah penuh, saya akan duduk paling belakang. Tapi karena yang depan kosong, saya harus menutup yang kosong. Maka boleh, karena ada maslahat yang lebih besar. Ya, ada maslahat yang lebih besar, yaitu menutup yang kosong. Ya, ini ya, insya Allah para bunda. Jadi majelis kita insya Allah saf yang pertama, yang kedua itu yang buat ya siapa yang lebih dulu, yang datang duluan itu ya penuhi yang depan. Ya, insya Allah demikian. Ini adab di dalam majelis kita. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang kita ambil dari hadis ini? Janganlah seorang menyuruh yang lain berdiri, kemudian ia menempati tempat tersebut, akan tetapi longgarkan dan luaskan majelis.
Di antara faedahnya di sini ada beberapa adab. Di antara adab dalam bermajelis, tidak boleh seseorang menyuruh orang lain berdiri. Orang lain yang sudah datang duluan untuk berdiri, kemudian ia duduk di tempat tersebut. Sebagaimana hadis, man sabaqa ila ma lam yusbaq ilaih fahuwa lahu. Barang siapa yang lebih duluan menempati sesuatu, maka ia yang lebih berhak atasnya. Ya, dalam perkara yang mubah, ia duluan, maka ia yang berhak. Sehingga orang lain tidak boleh menggeser. Walaupun yang datang tadi orang penting, orang besar, ya, walaupun yang datang tadi yang lebih senior, lebih sepuh misalnya, tetap tidak boleh. Kita sudah contohkan, yang datang duluan anak kecil, boleh tidak kita geser untuk ke belakang? Jawabannya tidak boleh, ia berhak. Kecuali anak kecil yang ribut, yang belum tahu adab, ya, kemudian kita ajari untuk di pojok misalnya biar tidak mengganggu sambil diawasi, silakan. Tapi kalau anak kecil yang sudah bisa tenang, sudah bisa baik dalam majelis, maka jangan digeser. Ya, jangan digeser. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang duluan maka ia yang paling berhak atas tempat tersebut. Apakah itu mendatangi masjid? Ia mendatangi masjid, mendatangi majelis ilmu seperti ini, ya, atau mendatangi acara, ada walimah misalnya, ada undangan, ya. Bagaimana kita duduk? Demikian kita duduk. Mana yang paling kosong dari yang paling depan, kita duduk di situ. Ya. Kemudian yang datang setelahnya tidak boleh menggeser atau, ya, menyuruh untuk berdiri kemudian duduk di situ, tidak boleh. Ini ada, ya, untuk yang hadir, ya. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, adab selanjutnya, ya, atas mereka yang sudah datang duluan, ya, yang sudah datang duluan di dalam majelis, adabnya adalah memperluas majelis untuk yang datang, ya, sehingga tidak ada yang merasa rikuh, ya, kenapa memang majelisnya diluaskan. Salah satu contohnya, ya, mohon maaf, salah satu contohnya misalnya pintu. Kemudian banyak yang duduk di dekat pintu atau di depan pintu misalnya, sehingga misalnya, bukan ini, ya, bukan ibu-ibu yang di pintu, ya. Iya. Misalnya pintu, kemudian duduk di pintu, ya. Padahal di dalam masih banyak yang kosong, tapi yang di pintu sudah penuh, ya. Sehingga setiap kali yang datang, oh majelis sudah penuh. Nah, kita yang tahu adabnya, kita ingatkan yang di pintu, ibu, mohon maaf ya, masuk biar tidak menutup pintu, ya, seperti itu. Ya. Karena sunnahnya apa? Melapangkan majelis, meluaskan majelis. Siapapun yang datang merasa, oh masih longgar. Ketika datang lagi ada tempat, ketika datang lagi nyaman, saya memilih tempat, saya duduk di tempat yang paling belakang untuk yang paling kosong, dan seterusnya. Usahakan semua yang datang dadanya merasa nyaman, merasa lapang, ketika melihatnya enak, ya. Kenapa? Majelisnya luas. Dalam hadis yang sahih, khairul majalisi awsa'uha. Rasulullah bersabda, sebaik-baik majelis itu yang luas. Sebaik-baik majelis itu yang luas. Maksudnya luas di sini bisa duduk nyaman, ya, tidak berdesak-desakan, tapi juga tidak dibiarkan ada yang kosong di bagian depan. Ini adabnya majelis. Ya, adabnya majelis itu kita majelisnya tempatnya luas. Kalau kita punya ruang tamu, usahakan ruang tamu itu yang luas. Kalau punya tempat, ya, usahakan ruang tamu itu yang luas, ya, yang duduk merasa nyaman. Yang datang tamunya ada 8 orang, ada 10 orang masuk, masya Allah, ya, kursinya juga banyak, duduk nyaman, ya. Ruang tamunya juga luas sehingga bisa duduk nyaman di ruang tamu. Ini sunnahnya kalau mampu, ya. Para bunda rahimahumullah, sama dengan majelis kita. Majelis kita siapapun yang datang, maka usahakan semua merasa nyaman karena majelisnya
luas. Ya, ini. Luas di sini bukan berarti kemudian bolong-bolong tadi yang kita sebutkan. Di depan ada banyak yang kosong, di samping ada yang kosong, di belakang penuh. Bukan seperti itu ya, tapi yang paling depan terus dipenuhi sehingga siapapun yang datang merasa lapang ya, ternyata majelisnya luas. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang datang duluan usahakan untuk bisa tadi memberikan kesan kepada yang datang setelahnya mudah dalam mencari tempat. Ya, mudah dalam mencari tempat, agak geser sehingga ada tempat kosong, silakan yang mau masuk untuk masuk ya. Subhanallah. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, adab di dalam Islam luar biasa. Bagaimana kita masuk dalam majelis itu merasa nyaman, merasa tenang, tidak ada suudzon, tidak ada prasangka, ya, tidak ada perasaan tidak suka ya, tapi semua satu hati di dalam majelis. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian agar kalian meluaskan dan melapangkan majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, maka luaskanlah. Maksudnya luaskanlah untuk yang datang, luaskanlah untuk yang baru datang. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan meluaskan untuk kalian. Balasannya Allah akan meluaskan untuk kalian. Al-jaza min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Kita rela menggeser tempat ya, agak geser ya, yang sini juga agak menggeser, maka ada tempat sehingga masuklah orang baru duduk di situ nyaman. Itu namanya kita meluaskan untuk saudara kita. Apa balasannya para bunda? Allah akan meluaskan untuk Anda. Kata para ulama, Allah meluaskan surga Anda atau meluaskan dunia dan akhirat Anda. Rizki Allah luaskan, urusan Allah luaskan, pikiran dan hati Allah luaskan, dunia dan akhirat Allah berikan keluasan. Kenapa kita meluaskan, melapangkan untuk saudari-saudari kita? Para bunda rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau mengatakan, Allah perintahkan kaum muslimin untuk saling berlemah lembut, saling sayang di antara mereka. Sebagian meluaskan untuk sebagian yang lain, sehingga semuanya nyaman untuk bisa mendengarkan langsung di dalam majelis. Semuanya nyaman untuk bisa melihat langsung di dalam majelis. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kalau majelisnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu sudah disediakan banyak kursi lipat. Ya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu banyak, di dalam itu disiapkan kursi lipat, sehingga kita yang mungkin sudah payah pinggang, ya payah untuk duduk, apalagi lesehan, ya bisa ngambil kursi kemudian dibuka, ya kemudian duduk di kursi bisa, ya. Tapi tentu adabnya agar yang seperti itu jangan mengganggu yang lain. Kalau itu menunggu sholat untuk mengerjakan sholat, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau membuka kursi tadi di tengah-tengah majelis padahal sedang ada kajian, nah ini yang usahakan jangan menutup yang lain. Ya jangan sampai menutup yang lain. Kita sedang duduk asik, tahu-tahu yang di depan kita buka kursi kemudian duduk pas di depan kita. Akhirnya tertutup, tidak bisa melihat guru. Ya. Usahakan jangan demikian. Kalau mau buka ya mungkin agak di pojok, agak di pinggir ya, sehingga tidak mengganggu pandangan yang lain. Intinya bahwa adab ini selalu kita perhatikan di dalam majelis kita. Para bunda rahimakumullah, pelajaran selanjutnya bahwa ini mencakup semua majelis. Batasan dan adab-adab ini masuk dalam semua majelis. Apakah kita ada dalam majelis ilmu, ada di masjid, ada dalam majelis zikir, ada dalam sholat Jumat, ya, ada di dalam pertemuan umum, rapat dan yang lainnya. Demikian juga walimah, acara-acara, ya, maka tetap adab-adab ini kita tunaikan. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, ya, ini yang paling berhak
yang lebih duluan. Tapi kalau sudah ditinggalkan dan tidak ingin kembali, maka orang lain boleh masuk. Contohnya ini shaf yang pertama, ada yang datang di shaf pertama, ya, kemudian batal wudunya, ingin wudu, maka tempat ini haknya siapa, para bunda? Haknya yang tadi datang kemudian keluar untuk urusan dan segera kembali. Orang lain tidak boleh menempati. Ya, kita tidak boleh menempati karena itu ada yang punya tempat tersebut. Mungkin ditandai, kalau tandai tas taruh di situ atau pesan dengan yang sampingnya. Ibu, saya akan kamar mandi, taruh di sini untuk saya ya. Nanti saya kembali. Taruh tas atau taruh sajadah atau taruh buku misalnya atau apa yang orang tahu, itu ada yang punya ya, sehingga orang lain tidak masuk. Tapi kalau sudah keluar untuk tidak kembali, boleh tidak ditempati? Boleh. Ya, kalau sudah tidak kembali maka boleh ditempati. Taib saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita perhatikan tambahan dari adab-adab yang disebutkan dalam syarah tadi. Di antara tambahannya, ketika kita masuk di majelis, ucapkan salam. Kita majelis ilmu seperti ini, kemudian datang mengucapkan salam, boleh tidak? Atau takut mengganggu? Mana yang benar? Ucapkan salam atau tidak salam? Ucapkan salam, tapi secukupnya. Ya, secukupnya artinya ketika masuk kita ucapkan salam, mungkin orang-orang sekitar dengar, kemudian menjawab waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ini adabnya. Adab dalam bermajelis ketika masuk itu mengucapkan salam. Ya, seandainya pun salamnya dengan suara yang keras sehingga guru yang sedang mengajar mendengar salam tersebut, tidak masalah, jawab salam, waalaikumsalam warahmatullah, kemudian lanjut. Siapa yang tidak butuh dengan salam, ya para bunda? Karena salam itu doa, ya tidak? Salam itu doa, semoga keselamatan Allah limpahkan untuk kalian, semoga rahmat Allah untuk kalian, semoga berkah Allah limpahkan untuk kalian. Semua kita butuh. Jadi adab dalam bermajelis, ucapkan salam. Ya, ini. Kalau itu majelisnya dalam sholat berjamaah, ya kita masuk di masjid. Untuk masuk di masjid, ada yang sholat, ada yang berdoa, ada yang sedang mungkin berzikir. Masuk masjid mengucapkan salam atau diam, para bunda. Tetap ucapkan salam. Ya, tidak masalah, ucapkan salam. Ya, assalamualaikum. Ya, kalau ada yang tidak sholat, ada yang tidak sedang berdoa, kemudian kita ucapkan salam, bisa menjawab, ucapkan salam. Ya, ini untuk mengucapkan salam. Demikian juga izin untuk bergabung. Kalau ada majelis, ada 3 orang, 2 orang, 5 orang sedang berbicara, dan kita melihat itu majelis kayaknya bicara khusus. Antara bicara khusus dengan bicara umum sama tidak, para bunda? Tidak sama ya. Kalau bicara khusus itu dari wajahnya saja sudah serius, matanya saja melihatnya sudah serius, kemudian ngobrol, begini loh. Nah, kita yang di luar tahu tidak kalau itu bicara khusus? Kalau tahu seperti itu, kita tidak boleh nimbrung kecuali izin. Tidak boleh masuk kecuali izin, karena itu bicara khusus. Di pojok belakang ada 2 orang, 3 orang sedang bicara. Wah, ini kayaknya bicara khusus. Jangan masuk. Kalau mau masuk izin, bolehkah saya bergabung? Bolehkah saya ikut duduk? Ya, seperti itu. Di mobil pintu dibuka, 2 orang ngobrol, kayaknya ngobrolnya serius, mungkin bicara khusus. Kita mau masuk izin, ya izin dulu, bolehkah saya bergabung? Oh, mohon maaf, saya selesaikan dulu sebentar misalnya. Berarti kita jangan gabung dulu. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika masuk pun kita mengucapkan salam dan juga meminta izin kalau itu pembicaraan khusus atau majelis khusus. Di antara adabnya, para bunda rahimani wa rahimakumullah, agar kita menjaga rahasia. Majelis, duduk bersama, bicara itu amanah.
Amanah tidak boleh disampaikan orang lain. Ini kalau di duduk-duduknya kita kayaknya nggak ada pilihan, hampir tidak ada. Apapun yang didengar disampaikan kepada orang lain. Boleh tidak seperti itu? Ternyata tidak boleh. Rasulullah bersabda, al-majalis bil amanah. Al-majalis bil amanah. Majlis itu amanah. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, man jalasa fi majlis tsumma iltafata fahuwa amanah. Seorang bicara di dalam majelis, kemudian ia sudah menoleh, maka apa yang dibicarakan tadi itu amanah. Amanah dalam artian tidak boleh disampaikan pada orang lain. Iya, karena itu amanah. Sehingga tidak semuanya disampaikan. Oh ternyata begini, oh ternyata ibu itu mengatakan begini, oh ternyata ibu itu begini. Wah, ini yang menjadi masalah mengadu domba di antara kaum muslimin. Ya, itu yang menyebabkan ghibah di antara kaum muslimin. Kenapa? Majelis tidak dijaga amanahnya. Sama majelis itu kalau di kita grup WA. Kita dalam satu grup WA ada 10 orang, ada 20 orang, kemudian ada pembicaraan. Boleh tidak pembicaraan itu dibawa keluar, para bunda? Tidak boleh, karena itu amanah. Al-majalis bil amanah. Kalau mau dibawa keluar, izin kepada majelis. Bolehkah ini saya bawa keluar? Bolehkah saya sampaikan yang lain? Oh boleh, silahkan. Alhamdulillah selesai. Tapi kalau tidak, jangan. Karena bisa jadi keluar, dipahami di luar salah paham. Ya dinukil keluar, ternyata yang dinukil hanya sebagian, sehingga tidak paham. Akhirnya salah paham. Ya, menukil ternyata tidak tahu sebab musababnya, kenapa pembicaraan itu terjadi. Ya, sehingga salah paham di luar. Nah, ini karena tidak ada amanah di dalam majelis. Ya, ibu jumpa dengan teman berdua, bertiga, kemudian ngobrol. Hasil obrolan disampaikan suami, boleh tidak? Tidak boleh, itu amanah. Ya, itu amanah. Ya.